Selamat pagi, siang, ataupun malam dokter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Merkisa Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 166. Dalam video ini, kami SGDB 10 akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul pengobatan terkini lupus erythematosus kutan. Berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Virgiana Maria dengan 3 digit NIM terakhir 140. Di sini saya izin untuk menjelaskan overview mengenai penyakit lupus erythematosus kutan atau LEK. LEK merupakan salah satu manifestasi utama dari penyakit autoimun lupus erythematosus sistemik yang menyerang kulit. LEK terjadi akibat disregulasi sistem imun yang menargetkan komponen seluler tubuh sendiri, terutama nukleoprotein, sehingga menimbulkan lesi kulit yang bervariasi. Berdasarkan karakteristik klinis dan histopatologisnya, LEK diklasifikasikan menjadi LEK akut atau ACLE, LEK subakut atau SCLE, dan juga LEK kronis atau CCLE. ACLE biasanya berhubungan erat dengan lupus sistemik dan menampakkan ruam malar berbentuk kupu-kupu di wajah. SCLE menunjukkan lesi melingkar atau menyerupai psoriasis yang sangat fotosensitif, sedangkan CCLE menyebabkan lesi bersisik kronis yang dapat meninggalkan jaringan parut permanen. Berikut merupakan ilustrasi mekanisme patologis dari LEK. LEK terjadi akibat adanya dorongan oleh aktivasi interferon dan peradangan sitotoksik akibat jalur imun bawaan non-toll-like reseptor. Faktor genetik dan pemicu lingkungan juga menyebabkan stres pada sel yang berujung pada apoptosis dan juga nekroptosis. Kemudian, sel dendritik kemudian mempresentasikan antigen kepada limfosit, memicu diferensiasi limfosit, produksi autoantibodi, dan kerusakan keratinosit yang diperkuat oleh aktivasi dari plasmacytoid dendritic cells. Baik, saya izin untuk melanjutkan penjelasan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Priscilla Regina lain dengan 3 digit NIM terakhir saya 224. Untuk lupus erythematosus kutan atau LEK sendiri sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien, baik secara fisik maupun secara psikologis. Lesi yang muncul di wajah dan area terbuka sering menimbulkan rasa malu, cemas, bahkan depresi, sehingga pasien cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Perubahan penampilan ini juga menurunkan rasa percaya diri dan berdampak pada hubungan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pasien LEK memiliki skor Skindex 29 yang tinggi, menandakan penurunan kualitas hidup seiring meningkatnya aktivitas penyakit dan lokasi lesi yang terlihat. Dalam pengobatannya, terapi utama mencakup kortikosteroid topikal, hidroksikloroquine, dan imunosupresan. Namun efektivitasnya sendiri berbeda-beda tergantung faktor genetik, subtipe penyakit, dan keterlibatan sistemik. Penggunaan jangka panjang juga bisa menimbulkan efek samping seperti kerusakan hati, gangguan penglihatan, dan risiko infeksi. Beberapa pasien juga menunjukkan resistensi terhadap obat anti malaria, sehingga dibutuhkan alternatif terapi yang lebih spesifik. Dalam beberapa tahun terakhir, terapi biologis dan molekuler memberikan harapan baru bagi pasien yang tidak respon terhadap pengobatan konvensional. Obat seperti anifrolumab, belimumab, dan sifalimumab menargetkan jalur interferon tipe 1 dan aktivitas sel B. Selain itu, penghambat jalur intraseluler seperti JAK, TYK2, dan SYK terbukti mampu menekan proses inflamasi dengan efek samping yang lebih ringan. Kini, arah pengobatan LEK sendiri berfokus pada terapi presisi berbasis biomarker agar setiap pasien mendapatkan penanganan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik penyakitnya. Adapun rumusan masalah dari student project ini, yang pertama, apa prinsip umum dari tata laksana LEK? Lalu yang kedua, apa terapi lini pertama dan kedua dari LEK? Lalu yang ketiga, bagaimana tata laksana LEK berdasarkan klasifikasinya? Dan yang keempat, apakah tantangan dan prospek masa depan dari tata laksana LEK? Lalu untuk tujuan penulisan student project ini, yaitu untuk menjelaskan prinsip umum tata laksana LEK, menyebutkan dan menjelaskan terapi lini dan terapi lini kedua LEK, menguraikan penata laksanaan LEK berdasarkan klasifikasi, dan yang terakhir untuk menjelaskan tantangan dan prospek masa depan tata laksana LEK. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dendi Amar Torik Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 068. Terkait penata laksanaan umum dari prinsip dari LEK ini adalah pelaksanaan lupus erythematosus kutan atau LEK ini bertujuan untuk mengendalikan peradangan, mencegah jaringan parut, dan mengurangi risiko progresi ke lupus sistemik melalui pendekatan yang bertahap. Nah, untuk penata laksanaannya di sini kami baginya menjadi dua, yaitu non farmakologis, yaitu berupa fotoproteksi seperti tabir surya atau sunscreen, kemudian juga ada pakaian pelindung. Nah, juga selain itu kita juga dapat meminimalisir untuk pemicu seperti merokok dan juga sinar UV.
Adapun dari faktor dari farmakologis, secara farmakologis itu yang pertama ada topikal, yakni kita menggunakan kortikosteroid untuk lesi aktif dan juga calcineurin inhibitor pada penggunaan jangka panjang dan juga pada bagian wajah. Kemudian untuk sistemik kami menggunakan HCQ, dan kemudian kita juga menggunakan konvensional DMARD seperti MTX dan juga azatropin. Kemudian kita juga apabila memang makin parah, kita juga bisa menggunakan biologik DMARD seperti belimumab dan juga antiforman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Rawa Satrajendra dengan 3 digit NIM terakhir 256. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi lini pertama dari SLE, yaitu glukokortikoid topikal dan inhibitor calcineurin. Jadi terapi topikal merupakan lini pertama pada CLE dengan lesi terbatas untuk mengurangi peradangan dan mencegah jaringan parut. Lalu kortikosteroid topikal direkomendasikan sebagai terapi utama menurut BAD 2021 dengan pemilihan potensi berdasarkan lokasi. Potensi tinggi untuk lesi menebal di tubuh dan potensi rendah untuk wajah atau area tipis. Penggunaan dilakukan secara jangka pendek atau pulsing, kemudian dikurangi setelah kontrol tercapai untuk mencegah efek samping seperti atrofi kulit, striae, dan infeksi sekunder. Sebagai alternatif steroid sparing, tacrolimus dan pimecrolimus efektif untuk area sensitif seperti wajah. Bukti klinis menunjukkan efektivitas keamanan yang baik meskipun data RCT besar masih terbatas sehingga penggunaannya disesuaikan dengan respons pasien. Lalu dalam praktik, terapi ini dikombinasikan dengan fotoproteksi dan penghindaran faktor pemicu, serta dievaluasi dalam beberapa minggu. Bisa lesi luas atau kronis dapat dilanjutkan dengan terapi sistemik seperti antimalaria. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Meldi dengan 3 digit NIM terakhir 116. Izin untuk melanjutkan mengenai terapi lini pertama pada kasus CLE, yakni obat anti malaria berupa hidroksikloroquine dan juga kloroquine. Jadi kedua obat ini memiliki efek imunomodulator di mana mereka mampu menekan inflamasi dan mencegah progresi ke lupus sistemik. Untuk mekanisme kerja dari kedua obat ini sama, yakni akumulasi dalam lisosom sel imun itu mengubah pH dari intralisosomal dan menghambat presentasi antigen oleh sel dendritik. Kemudian mereka menurunkan aktivasi TLR7 atau 9 dan jalur interferon tipe 1 yang merupakan kunci patogenesis dari CLE. Hasilnya, kedua obat ini mampu menekan lesi kulit lupus dan risiko progresi ke SLE. Kemudian yang membedakan kedua obat ini adalah struktur kimianya, di mana HCQ memiliki gugus hidroksil tambahan OH pada struktur kimianya sehingga membuatnya lebih polar dan kurang toksik dibandingkan dari CQ. Untuk dosis di sini, saya lebih meng-highlight bagian HCQ dikarenakan sifatnya yang lebih kurang toksik dibandingkan CQ, di mana dosis HCQ yang disarankan ialah kurang dari 5 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi mana hal ini dilakukan untuk mencegah toksisitas dari retina. Kemudian untuk dosis umumnya itu 200-400 mg per hari. Kemudian studi juga mengatakan bahwa dosis yang kurang dari 5 mg kilogram per hari itu recovery-nya meningkat, yang artinya ambang ini efektif dan aman. Kemudian untuk CQ ini sendiri memiliki efek efek samping utama yakni toksisitas retina, di mana sebenarnya kedua obat memiliki efek samping yang sama, namun pada CQ itu lebih dominan hasilnya. Kemudian untuk faktor risiko dari penggunaan kedua obat ini, yang pertama adalah dosis yang lebih dari 5 mg per kilogram per hari, kemudian durasinya yang lebih dari 5 tahun dan juga gagal ginjal. Kemudian untuk efektivitas klinis kedua pada obat ini, di mana studi cohort menyatakan bahwasanya HCQ dini menurunkan risiko progresi ke SLE hingga 87%. Kemudian ulasan sistemiknya respon klinis rata-rata 63% pada pasien CLE. Dan yang terakhir, efektivitas bervariasi antar subtipe dari lupus kulit tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi dokter dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Kemudian perkenalkan, nama saya Ida Dharma Tama dengan 3 digit NIM terakhir 144. Sini saya akan lanjut untuk menjelaskan mengenai glukokortikoid sistemik pada pengobatan lupus erythematosus sistemik. Di mana glukokortikoid sistemik merupakan salah satu jenis obat yang sering digunakan untuk mengendalikan aktivitas penyakit lupus erythematosus sistemik sedang hingga berat atau yang melibatkan organ vital seperti nefritis lupus dan anemia hemolitik berat. Meskipun efektif, praktik klinis terkini sangat menekankan pada strategi untuk menggunakan dosis glukokortikoid seminimal mungkin dan penggunaannya sebagai bridging terapi.
Tujuannya adalah mencapai remisi atau penurunan aktivitas penyakit sembari membatasi kerusakan organ permanen yang terkait dengan kumulasi dosis steroid tinggi. Dosis awal disesuaikan dengan tingkat keparahan. Rekomendasi terkini dari organisasi reumatologi global seperti EULAR atau European Alliance of Association for Rheumatology menetapkan target pengobatan adalah mencapai remisi atau aktivitas penyakit yang rendah tanpa glukokortikoid atau dengan dosis prednisone di bawah 7,5 mg per hari dengan target ideal di bawah 5 gram per hari. Untuk mencapai hal ini, agen imunosupresif konvensional atau biologis harus diperkenalkan sejak awal bersama dengan glukokortikoid agar dosis glukokortikoid dapat diturunkan dengan cepat dan dihentikan dengan sepenuhnya jika memungkinkan. Izin melanjutkan dari teman saya, perkenalkan nama saya Gujarat Suyanto dengan 3 digit di belakang 094. Jadi, untuk metrotrexat bekerja dengan menghambat enzim dihidroreduktase yang penting dalam pembentukan DNA dan RNA. Hambatan ini menekan proliferasi limfosit dan aktivitas sistem imun. Selain itu, juga meningkatkan kadar adenosin ekstraseluler yang bersifat antiinflamasi dan menurunkan produksi sitokin seperti TNF-alfa dan interleukin 6. Secara klinis, metotrexat efektif dalam mengatasi manifestasi kulit dan sendi pada pasien lupus, termasuk bentuk DLE dan SCLE. Obat ini membantu mengurangi lesi kulit, fotosensitivitas, serta kekakuan dan nyeri sendi. Namun penggunaannya perlu pemantauan ketat karena dapat menyebabkan hepatotoksisitas, leukopeni, atau anemia. Oleh karena pemeriksaan fungsi hati dan darah lengkap harus dilakukan. Untuk mengurangi efek samping, biasanya diberikan suplementasi asam folat. Selanjutnya, terapi lini kedua ada mycophenolic acid analog seperti mycophenolate mofetil dan mycophenolate sodium. Merupakan terapi penting untuk CLE, terutama pada kasus yang tidak merespon terapi konvensional seperti anti-malaria atau kortikosteroid. Secara mekanik, ini bekerja dengan menghambat enzim inosin monofosfat dehidrogenase atau IMPDH yang berperan dalam sintesis guanosin nukleotida. Hambatan ini menekan proliferasi limfosit T dan B sehingga menurunkan produksi autoantibodi dan mediator inflamasi yang menyebabkan kerusakan kulit pada lupus. Selain itu, ini juga membantu ada efek antiproliferatif dan antiinflamasi terhadap keratinosit dan sel dendritik yang membantu menekan aktivitas sistem imun lokal di kulit. Selanjutnya ada azathioprine, merupakan agen imunosupresif yang berperan sebagai lini kedua, terutama pasien yang tidak merespons. Secara mekanik, azathioprine adalah prodrug yang diubah dari dalam tubuh menjadi 6-mercaptopurine dan selanjutnya menjadi 6-thioguanin. Metabolit ini menghambat sintesis DNA pada limfosit T dan B sehingga menekan aktivitas sistem imun yang berperan dalam patogenesis lupus. Efek ini membantu menurunkan peradangan kulit, mengurangi lesi erythematosa, serta mencegah kekambuhan. Azathioprine biasa digunakan dalam dosis 1 hingga 2,5 mg per kilogram per hari dengan pemantauan rutin fungsi hati dan jumlah white blood cell karena resiko hepatotoksitas dan infeksi. Secara klinis juga bermanfaat dalam lesi kronik dan resisten serta sering sebagai terapi jangka panjang karena memiliki profil keamanan yang baik. Baik, sebelumnya izin melanjutkan. Nama saya Rafael Jeremiah Maxway dengan 3 digit NIM akhir 252. Izin melanjutkan untuk terapi lini kedua pada lupus erythematosus cutaneus ataupun LEK, yaitu anifrolumab. Jadi, untuk anifrolumab adalah antibodi monoklonal manusia yang menargetkan reseptor yaitu interferon tipe 1 atau IFN AR1 untuk dengan menghambat sinyal interferon tipe 1 dan obat ini juga bekerja pada jalur patogenik genetik utama yaitu lupus kulit refractor. Selain itu, dalam uji klinis fase 3 TULIP 2 ataupun respons BICLA mencapai 47,8% pada kelompok anifrolumab dibandingkan 31,5% pada placebo, disertai penurunan signifikan skor klasi A. Lalu untuk laporan dunia nyata juga mendukung bahwa efektivitasnya 4 pasien lupus kulit refraktor mengalami penurunan skor klasi A dari 40 menjadi 8 hanya dalam 1-3 bulan setelah terapi anifrolumab 300 mg.
Dan untuk klinis, anifrolumab dapat dipertimbangkan sebagai terapi lini kedua pada LEK yang tidak responsif terhadap terapi standar, dengan manfaatnya adalah untuk memperbaiki lesi kulit, mengurangi kebutuhan steroid sistemik, dan juga yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Demikian dari anifrolumab. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin melanjutkan untuk terapi lini kedua yaitu belimumab. Jadi untuk belimumab itu merupakan antibodi monoklonal manusia yang menekan aktivitas daripada B lymphocyte stimulator, yaitu sitokin yang penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan diferensiasi sel B autoreaktif. Dan dengan menghambat BLYS, belimumab itu menurunkan juga produksi dari autoantibody, yaitu salah satu mekanisme utama pada LEK ataupun lupus erythematosus cutaneous dan juga sistemik. Setelah itu untuk obat ini memiliki bukti klinis, yaitu ada analisis dari 5 uji fase 3 yang menunjukkan bahwa belimumab secara bermakna dapat memperbaiki dan mencegah kekambuhan ataupun flare pada manifestasi kulit lupus dibandingkan placebo. Dan studi real world pada Rusia juga melaporkan bahwa lebih dari 90% menunjukkan perbaikan, yaitu lebih besar sama dengan 20% setelah 6 bulan terapi. Lalu untuk skornya yaitu Selena atau SLEDAI yang menurun dari 9,4 menjadi 3,7, dan dosis glukokortikoidnya itu turun dari 12,2 mg per hari menjadi 8,6 mg per hari. Jadi untuk secara keseluruhan pada belimumab ini terbukti efektif sebagai terapi tambahan ataupun terapi lini kedua pada kasus refraktor, dan memberikan efek penghematan steroid ataupun steroid sparing effect, serta membantu meningkatkan kontrol penyakit, dan juga yang terakhir adalah kualitas hidup pasien. Sekian untuk belimumab, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ida Yuwidursyana Manswari dengan 3 digit NIM adalah 044. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari lupus erythematosus kutan. Nah, di mana lupus erythematosus kutan adalah penyakit autoimun dengan ekspresi klinis yang bervariasi, yang dapat muncul sebagai penyakit kutan eksklusif atau menjadi salah satu dari beberapa manifestasi lupus erythematosus sistemik. Nah, untuk klasifikasinya meliputi subtipe akut, subakut, intermittent, kronis, dan juga bulosa, yang biasanya diidentifikasi berdasarkan gambaran klinis serta temuan histopatologi dan juga laboratorium. Namun, berdasarkan gambaran klinis, temuan histopatologi, temuan laboratorium, dan juga durasinya, lesi kulit spesifik dibagi menjadi 3 subtipe utama. Yaitu yang pertama tuh ada lupus erythematosus kutan akut, yang kedua lupus erythematosus kutan subakut, dan juga lupus erythematosus kutan kronis. Perkenalkan, saya Niputi Fania Laksmi dengan 3 digit NIM 193. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tata laksana. Yang pertama kita akan bahas dari acute cutaneous lupus erythematosus atau ACLE, di mana untuk tata laksananya kita akan berfokus pada kontrol penyakit sistemiknya karena hampir selalu terkait dengan SLE. Untuk terapi topikalnya kita bisa berikan kortikosteroid potensi sedang sampai tinggi, kemudian untuk sistemiknya kita bisa berikan hidroksikloroquine atau HCQ dengan dosis 200 sampai 400 mg per hari sebagai lini pertama. Kemudian apabila berat atau terjadi flaring, kita bisa berikan prednison dengan dosis 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian kita bisa juga berikan terapi lanjutan seperti azathioprine, kemudian micopenolat atau mofetil atau methotrexate untuk agen imunosupresan yang jangka panjang. Kemudian untuk fotoproteksinya juga wajib. Kita akan lanjut penjelasan untuk subacute cutaneous lupus erythematosus atau SCLE, di mana kita berfokus untuk menghindari obat pemicu seperti thiazide, terbinafin, dan juga ACE inhibitor. Untuk terapi topikalnya kita bisa berikan kortikosteroid potensi sedang sampai tinggi atau tacrolimus atau pimecrolimus. Kemudian untuk sistemiknya kita bisa berikan
HCQ dengan dosis 200-400 mg per hari sebagai lini pertamanya juga. Kemudian bisa juga kita berikan kombinasi HCQ plus quinacrin atau chloroquine bila respon dari pasien itu kurang. Kemudian bisa juga apabila pada kasus refraktor itu bisa diberikan dapsone, methotrexate, azathioprine atau mycophenolate. Kemudian untuk flare akut juga diberikan kortikosteroid oral dengan dosis yang rendah. Untuk fotoproteksinya juga dilakukan secara intensif. Kemudian yang terakhir untuk chronic cutaneous lupus erythematosus atau CCLE, itu kita tujuannya adalah untuk mencegah jaringan itu rusak dan cicatrix permanen. Kemudian untuk terapi topikalnya kita bisa berikan kortikosteroid potensi tinggi, contohnya itu clobetasol 0,05%. Kemudian bisa juga kita berikan calcineurin inhibitor untuk area sensitif, dan juga injeksi intralesional triamcinolone. Untuk terapi sistemiknya kita bisa berikan HCQ juga dengan dosis yang sama, yaitu 200-400 mg per hari. Kemudian bisa diberikan kombinasi anti malaria juga bila responnya kurang. Dan untuk kasus refraktor bisa diberikan methotrexate, azathioprine, atau juga mycophenolate, atau juga bisa diberikan retinoid sistemik. Baik untuk kasus yang sangat refraktor itu bisa juga dipertimbangkan untuk memberikan thalidomide dan atau lenalidomide. Namun penggunaannya juga harus dimonitor dari neuropati dan juga teratogeniknya. Kemudian jangan lupa untuk memberikan edukasi dan fotoproteksi dalam jangka panjang. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Firdan Tawindra Pratama dengan digit NIM terakhir 070. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan prospek masa depan dari CLE. Berikutnya, yang pertama ada tantangan dalam tata laksana CLE. Terdapat beberapa tantangan, salah satunya ada heterogenitas klinis dan klasifikasi belum seragam. Jadi, karena CLE itu mencakup spektrum manifestasi yang luas, maka yang dimana terdapat mulai dari bentuk akut, subakut, hingga kronik itu dapat menyebabkan sulit standarisasi diagnosis dan terapinya. Berikutnya ada kurangnya uji klinis berskala besar, di mana sebagian besar data berasal dari studi observasional atau laporan kasus, yang dimana studi tersebut memiliki evidence yang belum cukup untuk menjadikan tata laksana CLE tersebut yang paling baik. Berikutnya ada risiko kerusakan kulit permanen, di mana akibat itu bisa dapat akibat obat ataupun akibat CLE itu sendiri. Berikutnya ada faktor lingkungan dan perilaku. Faktor lingkungan dan perilaku yang buruk di sekitar pasien itu dapat memperburuk prognosis sehingga dan juga memperburuk kepatuhan pasien. Berikutnya ada belum adanya biomarker prediktif terapi, di mana pengobatan masih bersifat empiris, serta berikutnya ada resistensi dan efek samping obat, di mana ada efek samping obat dapat mengakibatkan respon yang suboptimal dan toksisitas sistemik bagi pasien yang sedang menjalani terapi atau terapi CLE. Berikutnya ada prospek masa depan dari terapi CLE itu sendiri. Terdapat terapi biologi dan imunomodulator baru seperti tivilimab yang menargetkan anti BDCA2 atau sebagai anti BDC2. Berikutnya ada anifrolumab sebagai anti interferon A atau B reseptor, serta ada belimumab yang mana sebagai anti BLIS. Berikutnya ada precision medicine, yang dimana itu terapi disesuaikan profil imunologi, genetik, dan klinis pasien. Yang dimana precision medicine itu merupakan terapi yang sangat spesifik terhadap perorangan atau yang dikarenakan setiap orang memiliki genetik yang berbeda-beda. Berikutnya ada pemanfaatan biomarker dan teknologi digital. Jadi melalui evaluasi objektif melalui klasi serta machine learning atau teledermatologi. Berikutnya ada pendekatan multimodal, di mana itu adalah kombinasi terapi farmakologis ditambah modifikasi gaya hidup atau fotoprediksi edukasi. Berikutnya ada kolaborasi multidisiplin, yang mana itu dermatologi, rheumatologi, dan imunologi yang dijadikan panduan terapi spesifiknya. Berikutnya fokus masa depannya yaitu pencegahan disfigurasi kulit permanen, dukungan psikologis, serta peningkatan kualitas hidup. Sekian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan bagian kesimpulan dan juga saran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Fasa dengan 3 digit NIM terakhir 020. Lupus erythematosus kutan atau CLE merupakan manifestasi autoimun kulit yang kompleks. Prinsip
umum tata laksana dari CLE adalah mengendalikan inflamasi, mencegah kerusakan kulit permanen, dan juga mencegah progresi ke lupus sistemik melalui fotoproteksi, penghindaran faktor pencetus, serta pemantauan rutin. Terapi lini pertama meliputi fotoproteksi, kortikosteroid topikal potensi sedang sampai tinggi, kalsineorin inhibitor topikal, dan hidroksikloroquine sebagai terapi sistemik utama. Bila tidak responsif, diberikan terapi lini kedua berupa kortikosteroid sistemik, imunosupresan, retinoid sistemik, atau terapi biologik. Penata laksanaan juga disesuaikan dengan klasifikasi di mana ACLE, SCLE, dan juga CCLE pada umumnya merespons baik terhadap kombinasi antimalaria, kortikosteroid topikal, dan juga fotoproteksi, sedangkan pada kasus berat atau refrakter memerlukan imunosupresan atau terapi biologik. Tantangan utama CLE meliputi variasi klinis, efek samping jangka panjang, dan juga keterbatasan uji klinis. Sementara prospeknya diarahkan pada pengembangan terapi biologik dan juga pendekatan precision medicine yang lebih spesifik dan aman. Adapun saran yang kami ajukan ialah yang pertama, diperlukan edukasi berkelanjutan kepada pasien CLE mengenai pentingnya fotoproteksi dan kepatuhan terhadap pengobatan untuk mencegah kekambuhan dan progresi penyakit. Kedua, tenaga medis perlu melakukan pemantauan rutin terhadap efek samping terapi, terutama pada penggunaan jangka panjang kortikosteroid, antimalaria, dan juga imunosupresan. Ketiga, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan juga keamanan jangka panjang terapi biologik, serta pengembangan pendekatan precision medicine yang disesuaikan dengan profil imunologi pasien. Dan yang terakhir, kolaborasi multidisipliner antara dokter kulit, reumatolog, dan juga peneliti sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mempercepat inovasi terapi CLE di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.